Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi dengan gua Rizky Ugai. Dan tentunya gua mau minta maaf buat teman-teman yang sempet nanyain terkait progres Sespan. Karena memang beberapa pekan ini lagi banyak kesibukan, belum sempat ngonten. Gua masih tetap setia di samping rumah gua. Nah, ini kebetulan banyak pertanyaan terkait cara membuat shock single di Sespan, dan asnya masih menggunakan apa sih asnya. Nah, nanti kita coba bahas ya, supaya nanti teman-teman lebih mudah membuatnya di bengkel kesayangan atau rumahnya masing-masing ya. Oke, nih kebetulan si body Sespan posisinya terlepas dari motor karena memang gua lagi coba harian lagi nih pakai motor kesayangan gua, si Astuti CB Glatik K2 tahun 1973 ya. Namun ada beberapa pertanyaan perihal cara bikin untuk shock breaker ya, shock breaker samping single nih yang ada di sebelah kiri bodi si Sespan ini. Sebelumnya gue coba buka dulu ya, karena ini masih disarungin nih. Ini udah ada 2 bulanan nih gue nggak pakai bodi Sespan, kangen sih. Oke, sarung udah gue coba lepas ya. Sorry kotor, karena memang udah kurang lebih 2 bulanan nih nggak gue bersihin, gue rapihin. Ini kurang lebih penampakan interior. Nah, itu bekas leher knalpot gue ya. Nah, sekarang gue mau menjawab pertanyaan teman-teman yang di kolom komentar terkait proses membuat shock breaker samping ya. Sebetulnya banyak sekali konsep yang mau gue buat pada saat sebelum gue bikin model sekarang ini. Cuman karena jujur gue pribadi mengambil konsep low budget. Gue pengen tahu dulu kira-kira di budget berapa gue bikin si Sespan simple ini ya kan, supaya teman-teman yang merasa ingin coba bikin lebih gampang dan mudah. Oke, langsung saja. Yang pertama terkait masalah roda. Ini roda jujur gua pakai punya Air King ya. Ini ori copotan. Gua dapet di lapak-lapak ya, satu set. Kenapa gua pakai Air King? Karena gua pikir ini Air King ini tromolnya simple ya dilihatnya kalau dari samping. Ini pakai roda depan. Ini gua pakai roda depan ring 18 ya, 80/100 ya kan. Ini 18 gua pakai karena ngikutin dengan roda aslinya sih. Ini nih motor nih, karena aslinya 18 ya, jadi gua nyamain 18. Nah, setelah itu ini asnya custom apa gimana? Ini gua pakai as ori depan ya. Gua pakai as ori depan, cuman sistemnya ini gua waktu itu dapet copotan perihal ini ya, arem ya. Ya, ini gua dulu pakai arem bekas punyanya motor apa ini? Mega Pro apa ya? Lupa gua nih. Jadi ini aslinya tuh 2 ya. Dia aslinya 2 kesini ya kan. Nah, ini gua penggal 1. Jadi gua pakai single 1 doang. Nah, proses untuk pengelasannya, jadi si as roda ini gue bolongin dulu, gue tembusin. Nah, setelah gue tembusin, gue alas paten. Nih bagian sini gue alas paten ya. Nah, setelah alas paten ya kan, ini gue kasih sedikit bearing di sininya nih ya kan, supaya dia nggak begitu lari. Nah, setelah itu gue natin, gue pasin jarak antara si body dengan si roda ini nggak begitu dekat. Karena apa? Ini sebetulnya di sini ada spakbornya ya. Ini sebetulnya ada spakbornya. Nah, di sini dudukannya
dudukan untuk kuncian spakbor dan di samping sini. Karena kemarin tuh sempat accident simple bukan accident simple sih sebetulnya. Gue lupa ngancengin si baut spakbor. Jadi pada saat gue boncengan berdua ya sama nyonya, tiba-tiba kendor dan dia si spakbornya langsung ngunci ke sini. Makanya di sini ada kayak bekas lecet nih. Harusnya dikencengin, pastiin kalau di jalan tuh pastiin dulu kenceng ya. Nah itu salahnya gue. Nah setelah itu, ngukur antara si dudukannya sok atas sama sok bawah. Nah jujur ini gua hampir 4 kali coba coba ngeset ya, karena sebelumnya bukan seperti ini. Jadi sebelumnya itu si tiang ini ya, si bracket atas ini awalnya itu dia cuman menyanggra doang ya. Jadi gue bikin 3 di sini supaya lebih kokoh, dan sebelumnya di sini belum ada kayak cakar kaki begini nih. Jadi cuma ada tiang sama tiang dilas, tiang sama tiang las, tiang sama tiang las, ya kan. Nah ini untuk di depannya. Nah sengaja gue bikin begini, ya kan, karena awalnya gue pernah nyobain si posisi as ini, nih gue pendekin nih, jaraknya cuma sampai segini, nih sampai segini doang, ya kan. Dan ternyata ya tidak kuat. Makanya gue bikin penopang seperti ini, gue bikin kayak L ya. Jadi gue alas dari sini sampai sini, gue alas ini. Nah termasuk di sini ya gue bikin buat penahan ya kan. Nah untuk yang as bagian sini ya ini sama. Ini gue pakai as rodanya punyanya Ereking. Nah, jadi dari sini gua matiin ya. Dari sana gua matiin, tembus ke sini. Sistemnya sama kayak di roda. Nah, ini cuman gua kasih kayak bearing nih kan. Bearing supaya dia nggak lari. Tapi kasih selisih lah sekitar berapa mili nih di sini. Ini gua kasih ring. Jadi ini buat ngunci ini di sini. Nah, ini posisinya dia kenapa bisa ngangkat ya kan. Jadi nggak turun karena dari shock. Jadi gua ngeset si shock breaker ini ya, ngeset si shock breaker ini, jarak ini sama ini nih, jarak arem sama shock atas itu jangan sampai dia terlalu atas atau terlalu miring. Untuk kemiringannya ya, nih kalau lihat dari samping nih, ini miring nih. Kenapa dibikin miring? Supaya dia lebih ngayun, ya kan? Supaya lebih ngayun. Dan untuk bracket atasnya nih diusahakan pinggir sama pinggirnya ini kita elas, jadi supaya lebih kuat, karena memang kemarin sempat miring. Jadi pada saat di bawah itu dia miring, ya. Dari depan kelihatannya aman, ternyata pas lihat dari belakang miring karena si penyanggeranya ini nggak kuat nih, si bracket atasnya ini nih, itu ya. Terus apalagi ya, nah ini nih, nah ini salah satu penguat juga ya kalau menurut gua. Karena apa? Seumpamanya nih misalkan, karena kemarin itu kita nggak bikin model begini ya, jadi modelnya tuh kayak elbow gitu, L, bentuk L gini, bentuk L begini ya kan, tanpa ada tengahnya. Ternyata apa, di sininya nggak kuat ya kan, di sini nggak kuat sehingga dia agak miring. Jadi dia agak masuk ke yang ujung sini, agak masuk ke dalam, ini agak miring ya. Jadi si rodanya ini masuk ke dalam sehingga si jarak antara si shock breaker sama bracket ini dia aduan nih, gesekan. Makanya gue perkuat lagi di sektor sini, dan ini fungsionalnya juga banyak. Ini untuk dudukan lampu senja atau penerangan samping. Kebetulan kemarin batoknya sempat hilang ya. Nah ini kabelnya sempat gue putus dulu. Nah ini bisa buat pijakan pada saat teman-teman mau naik ke body span ini ya. Jadi buat pijakan gini nih, nah buat nijak gitu ya kan. Nah selain itu apa yang harus diperhatikan, misalkan udah ngeset nih ya, udah ngeset untuk kaki-kakinya ya kan, untuk shock breakernya juga. Kenapa gue bikin sejajar dengan si tiang ini ya. Selain dilihat dari sampingnya juga lebih enak,
Selain itu juga kalau misalkan dia si shocknya ini dia agak condong ke belakang lagi, yang ada nanti ayunannya terlalu ngayun. Jadi pada saat kita bawa sespan ini berdua, jadi apa ya, gelombangnya terlalu terasa gitu. Kalau pas sejajar posisinya seperti ini lebih enak tuh kalau ngeliat dari atas ya, sejajar tuh ya. Dan ini jaraknya sekitar kurang lebih 1 mili ya antara shock dengan si tiang ini ya. Terus nah PR-nya lagi pada saat kita mau ngeset si kerangkanya ini ya, pada saat ngeset kerangka ini. Nah ini kan gua bikin 3 bracket ya, kuncian 1 2 3. Ini yang buat ke shock belakang ya, shock breaker belakang. Ini buat yang ke as body nih. Ini buat yang ke kuncian engine nih. Kalau di motor CB ya kan gitu. Nah terus si pipanya juga gue bikin double atas bawah. Kenapa? Supaya nanti lebih kokoh dan dilihatnya juga lebih enak. Nah pada saat semuanya udah ngeset, udah jadi, baru kita pasang di motornya. Nah setelah dipasang kita harus coba dulu, karena apa? Menyeimbangkan antara si body dengan motor itu harus pas dulu. Karena gue coba berulang kali, kurang lebih hampir 4 kali ya, hampir 4 kali nih gue ngeset lagi. Pertama gagal, terlalu tinggi ya kan, ngeset lagi. Pada saat ngeset lagi ternyata ya itu tadi yang gue bilang, si apa namanya, si bracket buat dudukan ini nih dia nggak kuat ya kan, karena gue bikin penopang di bawahnya terlalu simple ya. Asumsi gue kayaknya kuat, ternyata enggak. Nah setelah gue bikin kayak gini ya mungkin terlihatnya kurang rapi ya mungkin nanti teman-teman bisa bikin motif seperti apa. Yang penting ya tumpuan antara bagian depan, bagian tengah sini ya kan, bagian bracket dudukan shock bagian atas, sama di as roda. As roda gua pakai yang ori supaya lebih kuat ya kan. Dan alhamdulillah selama gua pakai kurang lebih beberapa bulan ini, gua coba berdua boncengan masih nyaman dan enggak miring ya. Kalau ini ya ala-ala kayak ini, ala-ala kayak apa ya, samurai gitu ya, buat dudukan ini, buat dudukan bendera. Nih joknya kurang lebih begini. Oke teman-teman, itu sedikit penjelasan terkait membuat bracket atau membuat as roda untuk bodi sespan samping. Dan memang banyak sih cara-caranya, mungkin di teman-teman luar sana juga ada yang lebih proper lagi, ada yang lebih keren lagi. Nah ini minusnya di gue itu memang dia nggak pakai bushing ya pada saat ke bodinya. Jadi dia pada saat kita bawa itu ya aman sih sebetulnya, dan nggak begitu, larinya nggak begitu parah. Apalagi kalau boncengan itu sangat nyaman. Nah ada mungkin dari teman-teman luar sana yang sudah spesialis bikin sespan itu keren-keren ya. Kembali lagi, kalau gua kan konsepnya gimana caranya gua bikin si sespan ini simple ya kan, nyaman dipakai, aman, dan tentunya low budget gitu. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari gua ya. Kalau mau teman-teman mau sharing bisa di chat kolom komentar atau bisa japri WA ke gua. Nanti di bio juga ada kayaknya, di deskripsi juga suka gua lampirin untuk kontak personal ya. Jadi nanti teman-teman bisa sharing-sharing. Mungkin cukup sekian ya, mudah-mudahan video ini bisa membawa manfaat buat teman-teman yang ingin coba custom. Karena kenapa gue coba customnya di CB ya, gue pengen nyobain aja gitu. Tapi ada di luar sana juga yang bisa mengaplikasinya ke motor matic atau ke motor bebek atau dan lain-lain kan gitu. Pokoknya sukses selalu buat teman-teman yang suka custom modif apapun lah itu. Yang penting teman-teman tetap utamakan safety-nya dulu ya. Cukup sekian dari gua. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.